Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di kehidupannya yang keenam, Ji-eum selalu berpikir apakah dia akan bertemu orang yang mengingat kehidupan lampaunya, atau akankah dia bertemu orang yang mempercayai omongannya. Di episode sebelumnya, Ji-eum pun akhirnya mengatakan kalau dia adalah Ju-won di kehidupan sebelumnya. Tapi Soha berkata, "Aku tahu kau mau menghiburku." Lalu menyuruh Ji-eum pulang karena masih tidak percaya. Saat Soha akan pergi, Ji-eum pun kembali meyakinkan Soha kalau dia adalah Ju-won. Tapi, Soha tetap tidak percaya dan ingin pergi. Lalu Ji-eum pun bertanya tentang sebuah buku yang dulu dibaca Ju-won. Sehingga, Soha mengingat percakapannya dengan Ju-won saat kecil. 무슨 내용인데? Ji-eum pun memberitahu Soha kalau kunci kotak hadiah yang dulu diberi Ju-won ada di dalam buku itu. Ji-eum lalu berkata, jika sudah menemukan kuncinya dan membuka kotaknya, maka baca pesan ini sambil memberi kertas yang dilipat. Ji-eum pun mengingatkan Soha agar tidak salah urutannya. 기다릴게, 서아야. Soha lalu mengambil kotak pemberian Ju-won yang belum pernah dibukanya. Karena saat Ju-won memberikan kotak itu, dia berkata kuncinya kusembunyikan dan akan kuberikan saat kau menurutiku hari ini. Soha pun berniat membuka kertas itu, tapi ingat perkataan Ji-eum agar membukanya sesuai urutan. Ji-eum pun datang ke tempat Cho-won dan menceritakan kejadian tadi. Cho-won pun bertanya bagaimana kalau dia tetap tidak percaya. Ji-eum pun berkata, "Aku akan pergi." Cho-won pun kembali bertanya bagaimana rasanya bisa mengingat kehidupan lampau, sehingga membuat Ji-eum mengingat kehidupan sebelumnya. Ji-eum pun berkata kalau dia merasa senang bisa melihat orang-orang tersayangnya kembali. 울보. Saat Ji-eum berjalan, dia pun merasa seperti dirinya dari kehidupan sebelumnya mengikutinya. Sementara itu, Soha kembali mengingat kenangannya saat bersama Ju-won. Direktur Jang pun mendatangi ayah Soha dan berkata, kalau Soha selalu membuat masalah yang membuat Pak Lee atau paman Soha merasa bersalah dan akan mengaku pada Soha yang bisa membuatmu dalam bahaya. Direktur Jang pun meminta izin agar dialah yang mengurusnya seperti selama ini yang dilakukannya. Dan kembali berkata, kau dan aku harus sejalan. 이쪽으로는 잘 통하잖아요. Saat akan tidur, tiba-tiba Ji-eum melihat gemerincing itu tergantung di kamarnya. Awalnya Ji-eum akan memegangnya, tapi Ji-eum pun mendatangi Kang dan berkata kalau jantungnya hampir copot melihat gemerincing itu, sambil mengantarkannya dalam sebuah keranjang. Saat Kang bertanya apa Ji-eum tidak penasaran dengan kehidupan pertamanya, Ji-eum pun berkata kehidupan pertama tidak penting untukku. Ji-eum lalu permisi hendak tidur. Kang pun kecewa karena Ji-eum berkata tidak penting, lalu kembali melihat gemerincing itu. Kang pun teringat ternyata saat di jembatan, Ji-eum memeluk seseorang, dan Kang ada di depannya. Ji-eum pun bermimpi melihat dia sedang menangis, dan Soha juga teringat perkataan Ju-won yang berkata kalau itu bukan kehidupan pertamanya. Soha lalu membawa kotak kado itu dan melihat rak bukunya. Saat mengambil buku itu, sebuah kunci pun terjatuh. Saat hendak membuka kotak itu, Soha mendengar seseorang datang. Ternyata itu Pak Lee pamannya. Melihat Soha hanya terdiam, pamannya pun mengira Soha sakit. Lalu berkata, katakan padaku, dulu aku merawat ibumu. Aku sudah seperti dokter. Tapi Soha hanya terdiam. Lalu ayahnya pun datang dan bertanya pada pamannya kenapa dia datang. Soha lalu berkata, apa tidak ada yang mau kalian katakan? Saat pamannya berkata, apakah tentang perusahaan? Soha pun berkata, bukan itu. Karena pamannya gugup, Soha pun akhirnya pergi dan bersandar ke dinding. Lalu ayahnya pun mengajak pamannya untuk bicara. Saat Ji-eum sedang melihat kolam renang, Cho-won pun datang dan bertanya bagaimana tanggapan Soha. Ji-eum pun berkata belum ada kabar karena dia tidak datang hari ini. 오늘은 출근도 안 했어. Sementara itu, Do-yeon pun menjemput adiknya Do-jin yang sedang mabuk. Karena tidak kuat, Do-yeon pun akhirnya terduduk. Tapi tiba-tiba
Dojin teriak minta es krim, sehingga Doyon pun berusaha menariknya. Tapi Dojin bertahan sambil berteriak. Kebetulan Chowon pun melihatnya, lalu berlari memukul Dojin. Doyon pun memberitahu kalau itu adiknya, sehingga membuat Chowon terkejut. Dojin pun bertanya siapa kau. Saat Chowon akan menjelaskan, Doyon malah mengajak adiknya pergi. Lalu Doyon pun mengingatkan Chowon agar tidak berbuat seperti tadi, dan berkata, bagaimana kalau tadi itu benar-benar orang mabuk? Kau dibutakan oleh cinta. Chowon malah menjawab benar. Doyon pun meminta Chowon untuk menjauhinya, karena dia tidak ingin orang-orang berkata kalau dia hanya mengincar harta. Doyon pun berkata, cukup saat aku bersama Soha diperlakukan seperti itu. Walaupun rasanya sakit, tapi itulah jalan pilihanku. Sehingga membuat Chowon pun menangis. Lalu Doyon pun meminta maaf. Chowon pun akhirnya pergi. Sementara itu, Ji-eum pun ke taman hiburan dan teringat kembali percakapan mereka kalau Soha ingin naik komedi putar dan Ju-won melihat rumah hantu. Ji-eum pun seperti menunggu seseorang sampai akhirnya taman bermain itu pun tutup. Lalu Ji-eum berkata, selamat tidur Soha. 굿나잇 문서아. Soha tertidur dan bermimpi melakukan kebiasaannya berendam di kolam renang. Lalu mendengar suara Ju-won, sehingga membuatnya terbangun. Pagi hari, Soha kembali dan membuka kotak itu. Ternyata berisi sebuah buku yang berkisah tentang hidup Ji-eum. Mulai dari yang pertama, mendengar suara ombak, angin, dan gemerincing. Yang kedua, tentang ibu yang tidak mengenalinya. Bahkan dia sudah merasakan kehilangan kekasih dan juga anaknya di kehidupan lampau. Soha lalu teringat omongan Ju-won sebelum meninggal, kalau dia akan menemuinya di kehidupan berikutnya. Soha lalu membuka kertas pemberian Ji-eum. Ternyata surat itu berkata, kalau kau percaya, datanglah ke tempat yang dulu gagal kita kunjungi. Aku akan menunggumu di sana. Soha pun lalu berlari pergi. Ternyata, Ji-eum kembali datang dan masih menunggu. Karena macet, Soha pun menelepon Ji-eum, tapi Ji-eum tidak mengangkat teleponnya. Lalu berkata, datang dan pastikan sendiri Soha. Ji-eum pun duduk menunggu Soha. Ji-eum merasa di kehidupannya yang ke-18, saat bersama Soha, jiwanya merasa tenang. Soha pun tambah yakin saat membaca buku itu. Soha akhirnya pun tiba dan mencari Ji-eum. Saat melihat Ji-eum, Soha pun kembali mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Soha pun bertanya kenapa dia tidak mengangkat teleponnya. Ji-eum pun menjawab, Soha ingin naik ini, jadi aku menunggunya di sini. Soha kembali bertanya apa betul dia Ju-won. Ji-eum lalu berkata, dulu aku biasa berdoa untuk tidak mengingat kehidupan sebelumnya, tapi tidak untuk saat ini. Sambil menangis, Soha lalu meminta maaf dan memeluk Ji-eum. Lalu berkata, itu semua karena aku. Sementara itu, Kang dan Hana bertemu. Hana bahkan berkata bahwa perasaan Soha dan Ji-eum lebih dalam dari yang mereka pikirkan. Tapi Kang takut kalau terus begitu, Soha akan dalam masalah. Dan berkata, kau pun tahu kita harus hidup biasa agar masalahnya selesai. 우리가 평범해져야 문제가 끝나. Hana lalu berkata, mari kita beritahu mereka sebelum terlambat. Sementara itu, Ji-eum berkata pada Soha bahwa dia akan ada sekarang dan di masa depan. Lalu Soha pun menciumnya. Suatu hari, Ji-sok menelepon Chowon dan menyuruhnya datang untuk mengambil undangan karena akan ada temannya yang menikah. Saat akan berangkat kerja, Agyeong memanggil Ji-eum. Ternyata Agyeong membelikan hadiah buatnya dan bertanya apakah hubungannya dengan Soha baik-baik saja. Ji-eum pun mencobanya lalu berkata kalau dia akan hidup bahagia bersama Soha, Chowon dan juga Agyeong sambil memeluknya. Tiba-tiba telepon Ji-eum pun berdering. Saat Direktur Jang baru duduk, Ji-eum pun datang. Direktur Jang pun berkata, kemarin aku kau tuduh membunuh, sekarang apa lagi? Apa kau bisa bayar pengacara jika kutuntut? 고소당하면 변호사비는 있니? Direktur Jang kembali berkata, kau kuberi minuman segar, jadi minum dan cepatlah pergi.
Jiem lalu menyebut nama Direktur Jang dan berkata, "Apa kau senang merebut suami dan hotelku?" Sehingga membuat Direktur Jang terdiam. Jiem lalu menarik bajunya. Ternyata Hana ada di sana. Saat Direktur Jang hendak pergi, Jiem pun menahannya. Lalu berkata, "Seharusnya kau tidak mengancam putraku." Saat Direktur Jang bertanya siapa kau, Jiem pun menjawab, "Nona Li menyuruhku untuk menyampaikannya. Dia berkeliaran di alam baka karena kesal padamu, sehingga membuat Direktur Jang takut." Jiem kembali berkata, "Dia akan terus memperhatikanmu." Jiem pun menyuruhnya untuk meminta maaf pada Soha dan terus menakutinya. 제가 이상하지 설득해 볼게요. Direktur Jang pun merasa cemas. Jiem menanyakan apakah Hana sudah lega. Hana lalu berkata, "Sisanya biar Soha yang melakukannya." Saat Hana permisi hendak pergi, Jiem berkata akan menghubunginya nanti. Tapi Hana berkata jangan, karena ada hal penting yang harus dilakukannya. 아주 중요하게 할 일이 있거든. Hana kembali berkata, "Juwon, aku harap kau bisa pergi dengan sendirinya dari sini ke sana." Sehingga membuat Jiem bertanya apa maksudnya. Hana pun mengatakan, "Seharusnya kita bertemu orang baru setelah dilahirkan." Sambil mengelus kepala Jiem, Hana berkata, "Kau akan segera paham. Dan aku yakin kau akan membuat keputusan bijak jika sudah waktunya." Lalu Hana pun pergi, sehingga membuat Jiem bingung. Lalu Jiem menerima pesan dari Kang yang berisi gambar saat dia memegang gemerincing itu. Jiem pun mencarinya di internet dan menemukannya, sehingga membuatnya tambah bingung. Lalu Doyon datang sendiri. Jiem pun bertanya di mana Soha. Ternyata Soha kembali ke rumah ayahnya dan bertemu pamannya. Soha lalu bertanya di mana ayahnya. Pamannya menjawab bahwa ayahnya sudah pergi dari pagi karena ada rapat. Soha pun akhirnya bertanya apa alasan mau membunuhnya. Pamannya pun berkata, "Kau boleh percaya atau tidak, tapi aku tidak tahu kalau kau yang berada di mobil saat itu, karena aku gila saat itu." Soha pun berteriak meminta kejelasannya. 그게 무슨 말이냐고! Pamannya lalu berkata, "Aku benci karena ayahmu dekat dengan sekretaris Jang dan mengabaikan ibumu. Aku tidak berniat membunuhmu, maka percayalah." Soha lalu menyuruh pamannya untuk menyerahkan diri ke polisi atas kasus 24 tahun lalu dan kasus bos pinjaman itu, atau dia yang akan melaporkannya. Akhirnya pamannya menyerahkan diri ke polisi dan menjadi berita besar. Bahkan Direktur Jang dan ayah Soha juga mendengar berita tersebut. Jiem lalu menerima telepon dari Soha yang menyuruhnya untuk tidak khawatir. Jiem tidak sadar kalau Soha sudah berada di belakangnya. Lalu Jiem berkata, "Soha terdengar lemas, maka aku harus menghiburnya." Soha lalu bertanya dengan cara apa, sehingga membuat Jiem terkejut. Lalu Jiem melakukan gerakan tari dan berkata, "Dulu aku penari di kehidupan lampau." Jiem pun memberitahu kalau semua orang punya kehidupan lampau, hanya saja mereka tidak mengingatnya. Lalu berkata, "Kau juga punya kehidupan lampau." 전무님도 있어요, 전생? Soha pun bertanya bagaimana kau tahu. Jiem menjawab, "Aku sudah melihatnya." Tapi Soha berkata, "Omong kosong kau bercanda." Jiem berkata, "Mau kupastikan." Lalu mengajak Soha pergi ke suatu tempat. Soha pun menyetujuinya. Di kantor, Doyon melihat kembali jembatan yang tadi dicari Jiem. Soha dan Jiem pun akhirnya pergi melihat sebuah jembatan. Lalu Soha berkata, "Jadi di sini tempatmu 1000 tahun yang lalu." Jiem pun menjelaskan kalau dia pun baru tahu setelah memimpikannya, dan berkata kehidupan pertamanya banyak yang terputus. Soha lalu bertanya apa yang dimimpikannya. Jiem pun menceritakan kalau ada seorang pria yang berjalan di tengah kembang api. Soha lalu bertanya pria seperti apa. Jiem malah berkata, "Kau cemburu dengan pria 1000 tahun yang lalu ya?" 지금 혹시 천년 전 남자한테 질투? Jiem lalu berkata, "Pasti pria itu punya hubungan istimewa denganku." Sehingga membuat Soha berkata, "Apa mungkin 1000 tahun lalu ada gombalan cinta?" Jiem pun berkata, "Aku harus menyambut pria itu jika suatu saat bertemu dengannya." Sehingga membuat Soha berkata yang benar saja. Sementara itu, Kang memperhatikan tempat tidur Jiem, dan Doyon mencari kembali gambar jembatan seperti di komputer Jiem.
Suatu hari, saat Chowon sedang berjalan, tiba-tiba sesuatu terjatuh dan hampir mengenainya. Ternyata, Kang sedang membunyikan gemerincing itu. Saat Ji-eum sedang melihat di mana posisi tempatnya dan melihat Soha mendekat, Ji-eum pun kembali melihat kalau saat itu dia membunuh pria tersebut. Dan itu adalah Soha. Lalu sebuah anak panah menusuknya dari belakang.